hukum acara kita mengatur bahwa misi normasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, yang tidak akan melakukan pendalaman. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian pendalaman sebelum termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis tanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipersertakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikembalikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan lagi sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu pada anggota. Silakan tanyakan. Sebelah kiri ada? Silakan. Izin ketua. Saya bertanya kepada saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Kami jujur tidak sepakat karena alasan ketidaksepakatannya karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti jadi ya ini diperkecil lah keberatan saudara ya di antaranya. Baik. Berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan keberatan ya. Silakan komisioner. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini maaf tanda kutip ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas. Karena ini data yang tidak terautentikasi ke aslinya. Nanti akan didalami ya untuk sidang berikutnya ya terjadi itu. Makanya cuma majelis cuma nanya aja ya sekilas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk nih ya belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian STB, SKTK dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat sesuai dengan apa yang tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi. Itu ya maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya gitu ya. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi. Jadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi.
Karena di situ ada pertimbangan hukum. Ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan. Ya, tapi oke lah. Sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memerintahkan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kembalikan. Ya, baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Ya, terima kasih. Halo, tes. Ya, jadi saya hanya mau menegaskan buat buat diri saya aja ditegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu sudah clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya hanya menegaskan semua. Yang kedua saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Termohon ya. Itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Saya hanya biar nggak confuse saja saya. Nomor 1 itu apa? Terbuka atau dikecualikan gitu aja? Dibuka, dikecualikan gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Permohonan yang nomor 2. Salinan dokumen ijazah atau sama itu kan Cuma beda tahun. Terbuka. Yang nomor 3. Terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data yang tadi 9 item itu. 9 item dalam ijazah. Ya itu ya 9 item yang ada di dalam ijazah. Oke. Paham. Karena kelanjutan hukum acara kami kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan penegasan. Jadi yang kan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini. Karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh. Biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi. Pernyataan saudara adalah pernyataan pada publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian. Baik, saya akan mengulangi dan mempertegas. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Pengetahuan Sejarah Indonesia 2014-2019 sudah diterima oleh pemohon. Berita acaranya tanpa disertai berita acara dokumen pencalonan, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dalam persidangan berikutnya atau dalam persidangan berikutnya, kami akan ambil putusan bijakan bertanya kepada pemohon. Termohon, kapan ini mau diberikan? 3 bulan, minta 2 bulan lagi. 1 tahun lagi. Tahun depan setahun. 2 bulan setahun. Ya kalau enggak begini, yang ini kita arahkan ke mediasi. Nanti silakan, ya kan khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira sama kok dengan kami terima. Ya kan ini saya kembalikan kepada pemohon. Tapi masih mau Anda kejar 2014-2019-nya dokumen calonannya masih mau kejar. Tadi musnahin. Silakan nanti. Ini yang ingin disampaikan. Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih. Karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Kamensennya 3 bulan ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya. 5 atau berapa? Ya 5 tahun kan. Berkas tersebut seharusnya masih ada. 3 bulan ini kemana aja gitu kan. Kira gitulah. Gitu ya. 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun. Anda mencarinya kan 3 bulan. Nah, untuk mau dikesil di mana barangnya gitu. Oke ya, gitu ya. Di Solo. Baik, saya ingin bertanya pada pemohon ya. Pemohon kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian
Anda selaku pemohon informasi. Silakan. Bentar. Masih ada lagi anggota? Saya kasihkan waktu pertanyaan. Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti sampai. Ada lagi? Saya kira itu Cukup ya? kegunaan informasi itu. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Iya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini pribadi ya, penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik, meskipun saya meneliti. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Itu majelis. Baik, itu kepentingan publik ya. Ini ya, baik, lanjutkan ya. Karena ini sudah mau pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini sudah tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, yang dimarahin nggak punya. Karena sudah ngomong tidak tersedia. Gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi. Anda nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Indonesia 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena sudah terima. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Ya, makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014 2012 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salon ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, dalam Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami- Saya belum selesai. Nanti udah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelahnya udah kenceng, udah selesai. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi potong tadi. Silakan sampai kesempatan lebih apa? Mohon maaf, majelis. Mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Bingung lagi nih saya ini. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. People loh Mas. Buka aja buka. Jokowi di Singapura nggak ada. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Tegas saja. Tegas. Itu informasi dikecualikan. Kalau tidak dalam dokumen itu kalau dikecualikan, kalau melakukan uji konsekuensi itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi kita itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju tidak setuju itu soal lain. Anda juga oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Dan Anda wajib melakukan itu.
Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini terkait kalau Anda masih berkomentar kursi dan petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah, sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitungan. Nah, sekarang majelis salah satu anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, dengan yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 etap itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Belum makan. Lu sarapan. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh juga konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi bukan terakhir. Status informasi seperti apa? Mungkin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait Perkara yang mana? perkara kasus yang sama juga hampir mirip. Ya lalu apa hubungannya persidangan ini? Itu registernya berbeda. Biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang akhirnya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi. Majelis jangan Kok Anda mengatur kami sih? Jangan diatur-atur. Yang buat tadi ada kemarin agak serah. Gitu loh. Cara berpikir dari mana itu? Tuh. Bingung kita majelis ini. Udah enak aja lagi. Klien kurang kuat. Nah, bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat still yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami memiliki data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Bingung sendiri. Lu sarapan siap. Oke. Ustaz bertele-tele, mari diputuskan bahwa Anda kami beritakan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya. Kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup. Hanya majelis dengan termohon. Begitu. Ya, nah persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi sendiri. Persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli. Ya, sama hal tadi besok kita karena termohon untuk mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan close.